Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat bertemu atau berkumpul pada channel ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai sebuah topik yang amat begitu penting dan harus menjadi perhatian kita semua, yakni meraih rahmat, ampunan, dan surga di bulan mulia. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bulan yang istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Nah, di sini kita bisa merasakan suasana pada bulan Ramadan dengan bulan pada umumnya ini sangat berbeda. Nah, untuk meraih keutamaan pada bulan suci Ramadan, para umat muslim pun berlomba untuk melakukan kebaikan dan anjuran-anjuran yang terdapat di dalamnya. Seperti contoh kecil, sholat tarawih yang terlihat padat di sekitar mushola dan masjid, ada tadarus Al-Quran yang menggema di setiap sudut kota maupun desa, dan kalau biasanya kita jalan-jalan sore hari, ada yang berbagi takjil. Nah, itu semua dilakukan untuk meraih keutamaan pada bulan suci ini. Nah, untuk itu, sebagai umat muslim, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan mengabaikan fadilah yang terkandung di dalamnya. Berbicara mengenai keutamaan bulan Ramadan, terdapat 3 kado istimewa pada bulan Ramadan untuk kita yang selalu melaksanakan anjuran-anjuran keutamaan di dalamnya, yakni rahmat atau kasih sayang Allah, dan yang kedua ada ampunan atau maghfirah, dan yang terakhir ada masuk ke surga atau pembebasan dari api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, awalan syahri Ramadana rahmat, awsatuhu maghfirah, akhiru itkum minan nar, yang artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirannya adalah pembebasan dari api neraka. Memang kualitas hadis tersebut dianggap dhaif atau lemah. Namun hadis yang dhaif atau lemah ini yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa seperti yang sudah dijelaskan, para ulama membolehkan untuk disebarluaskan dan kemudian untuk diamalkan. Nah, selagi hadis tersebut tidak menjelaskan tentang akidah, keesaan Allah seperti syariat hukum sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke topik awal kita, yakni 3 kado istimewa pada bulan suci Ramadan. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, rahmat. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat. Nah, jadi rahmat ini merupakan sesuatu yang penting untuk kaum muslim dan mempunyai peranan yang besar untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Jangan sampai kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berbicara mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala, terdapat suatu kisah singkat mengenai hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun dan masuk surga bukan karena ibadahnya tersebut, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Kisah ini dimulai ketika malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, demi Allah yang menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas bumi. Ringkas cerita, hamba tersebut meminta kepada Allah untuk dicabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya utuh sampai hari kiamat kelak. Allah pun mengabulkan doa dari hamba tersebut. Dan setelah di akhirat,
Hamba tersebut ditanya kepada Allah, "Wahai hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmatku." Nah, apa yang dilakukan hamba tersebut? Ia menyangkal. Seharusnya protes dia, karena ia merasa bahwa yang membawanya sampai ke surga itu berkat ibadahnya yang ratusan tahun, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah ditimbang atau dihitung, ternyata bobot rahmatnya itu lebih besar daripada bobot ibadahnya. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memindahkan ia ke neraka. Dan sebelum itu, ia pun mengakui bahwa rahmat Allah lah yang membuatnya masuk ke surga, bukan karena amal ibadahnya tersebut. Dan hamba tersebut akhirnya tidak jadi dimasukkan ke neraka. Nah, kisah tersebut juga dipertegas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan dicatat Abu Laith As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin yang berbunyi, "Budalla ummatul layak minal jannata bi kasrati sholati walasiyah wala yarhamuhumullahu ta'ala bisalamati sudur was-sahawatin nafsi wa rahmati jami'al muslimin." Yang artinya, para wali abdal dari umatku masuk ke surga bukan karena ibadah sholat dan puasanya, melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Nah, demikianlah penting untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bukan berarti menomorduakan ibadah. Justru ibadahlah yang memperlihatkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga memperoleh rahmat darinya. Yang termasuk pembahasan yang ketiga yaitu Ramadan sebagai bulan meraih surga. Selain rahmat dan ampunan, pada bulan Ramadan ini Allah pun membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Yang dijelaskan dalam hadis yang artinya ketika bulan Ramadan tiba, Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan. Dari hadis tersebut, menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ia menjelaskan bahwa bukanya pintu-pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk melaksanakan anjuran-anjuran dan memperbanyak amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan, simbol untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Nah, artinya agar kita dapat meraih surga pada bulan mulia ini, kita harus memperbanyak amal-amal saleh dan amal ibadah kita dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Demikianlah ceramah singkat mengenai topik yang sangat penting ini, yakni meraih rahmat, ampunan, dan surga di bulan mulia. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah, menjalankan ibadah puasa, dan mendapat predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih rahmat, ampunan, dan surga di bulan mulia ini, untuk bekal kita di akhirat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati saudara sekalian, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian saudara sekalian untuk mendengarkan ceramah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.